8 Desember 2014 silam, insiden berdarah paniai terjadi. Saat itu warga sipil sedang melakukan aksi protes terkait pengeroyokan aparat TNI terhadap sekelompok pemuda di lapangan Karel Gobay, Ena Rotali, Paniai. 4 pelajar tewas di tempat seusai ditembak oleh pasukan gabungan militer, lalu 1 orang lain tewas setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit beberapa bulan kemudian. Dalam insiden ini, total ada 17 orang lainnya yang terluka. Tragedi Paniai 2014. Peristiwa bermula pada tanggal 7 Desember 2014 ketika 5 orang pemuda di Pondok Natal Gunung Merah Paniai sedang menggalang dana untuk perlombaan Pondok Natal. Kemudian terjadi cekcok antara 5 orang pemuda dengan 2 orang anggota TNI yang diakibatkan dari insiden nyaris tertabrak oleh kendaraan roda 2 TNI karena melaju begitu kencang dari arah Ena Rotali menuju Mandi. Tak lama kemudian, setelah anggota TNI tersebut pergi, selang beberapa waktu mereka pun kembali datang dengan membawa sejumlah rekannya memakai kendaraan roda 4. Karena tidak terima atas kejadian itu, mereka memukuli 4 orang pemuda tersebut. Sedangkan satunya bersembunyi hingga terdengar suara tembakan, kemudian melaporkannya ke Kepala Distrik Paniai Timur. Atas kejadian itu, Kepala Distrik pun membawanya ke kantor Polres Paniai untuk memastikan siapa yang melakukan pemukulan tersebut. Keesokan harinya, pada tanggal 8 Desember 2014, warga yang marah memblokade jalan hingga dapat diperkirakan sekitar 100 orang telah berkumpul di tempat kejadian sebagai bentuk protes dengan membawa parang, panah, batu, dan lain-lain. Pada waktu yang sama, ketika polisi telah tiba, TNI pun tiba di lokasi kejadian dengan 7-8 orang personel. Pada saat itu, polisi berupaya menenangkan massa, namun sayang hal tersebut gagal dan mulai mundur karena massa yang semakin memanas. Sementara itu, salah satu anggota TNI memaki massa hingga memicu kericuhan dan mengakibatkan warga melakukan tarian perang Waita sebagai bentuk perlawanan. Namun dari arah bawah ujung jalan ke arah lapangan Karel Gobay, terdengar rentetan tembakan sekitar 5 sampai dengan 6 kali, sehingga massa mengejar ke sumber suara tersebut dan menyerang hingga merusak kendaraan aparat. Ketegangan berlanjut hingga markas Koramil 120502 Ena Rotali, tempat Mayor Infanteri Purnawirawan Ishak Setu bertugas sebagai perwira penghubung. Dia memerintahkan agar pagar ditutup, namun massa tetap melawan. Anggota Koramil kemudian menembak ke arah massa dan melakukan kekerasan hingga mengakibatkan 4 orang warga sipil tewas dan beberapa lainnya luka. Dengan rincian, ada yang menderita karena luka tembakan, kemudian ada luka goresan, ada yang robek, dan lain sebagainya. Atas kejadian tersebut, dapat dilihat bahwasanya Mayor Ishak Setu gagal menjalankan tanggung jawab komandonya untuk mencegah dan menghentikan tindakan bawahannya, sehingga dianggap bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai. Dari sudut hukum HAM, peristiwa ini jelas masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat karena telah melibatkan pembunuhan terhadap warga sipil tanpa proses hukum dan tanpa ancaman nyata terhadap aparat. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat mencakup 2 kategori utama.
Yang pertama, kejahatan genosida, dan kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks Paniai, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap masyarakat sipil memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan, terutama pembunuhan dan penganiayaan secara sistematis atau meluas terhadap kemanusiaan. Fakta bahwa korban adalah warga sipil tak bersenjata dan aparat menggunakan kekuatan mematikan tanpa proporsionalitas menunjukkan pelanggaran serius terhadap prinsip hak utama untuk hidup dan hak atas rasa aman. Selain itu, dalam konteks hukum internasional, tindakan aparat tersebut juga bertentangan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan DUHAM 1948 dan Kovenant Internasional tentang Hak Sipil dan Politik atau biasa disebut ICCPR yang juga diratifikasi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 6 Kovenant tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan hak itu tidak boleh diambil secara sewenang-wenang. Dalam tragedi Paniai, aparat negara yang seharusnya melindungi warga malah menjadi pelaku pelanggaran, sehingga negara dianggap gagal menjalankan kewajiban konstitusionalnya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Dari sisi hukum Islam, tindakan kekerasan terhadap masyarakat yang tidak bersalah jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan yang diajarkan dalam Al-Quran. Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak paling dasar bagi setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, "Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah." Yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa dengan alasan apapun, dalam pandangan fikih, aparat negara yang melakukan penembakan terhadap warga sipil tanpa proses hukum yang jelas telah melakukan jarimah qatl yang menuntut adanya qisas dan diat sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, dalam konteks siasah syariah politik Islam, pemimpin dan aparat negara memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi rakyatnya, bukan menyakiti mereka. Rasulullah SAW bersabda bahwa pemimpin adalah ra'i, pembela bagi rakyatnya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi, dari perspektif Islam, tragedi Paniai menunjukkan kegagalan moral dan tanggung jawab sosial dari aparat dan pemegang kekuasaan, karena mereka justru menumpahkan darah rakyatnya yang seharusnya mereka lindungi. Dalam konteks pengadilan dan penegakan hukum, kasus Paniai sempat ditangani oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang biasa disebut Komnas HAM yang menyelidiki sejak tahun 2015. Komnas HAM menyimpulkan bahwa tragedi ini merupakan pelanggaran HAM berat dan menyerahkan berkas penyelidikan ke Jaksa Agung. Namun, proses hukum ini berjalan sangat lambat. Baru pada 2022, 8 tahun setelah kejadian, satu orang tersangka yaitu Mayor Infanteri Purnawirawan Ishak Setu dibawa ke pengadilan HAM Makassar. Ironisnya, pengadilan tersebut pada akhirnya membebaskan tersangka karena dianggap tidak terbukti secara sah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Banyak pihak menilai bahwa proses peradilan ini tidak adil dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat Papua, karena hanya satu orang dijadikan tersangka, sementara ada banyak aparat yang terlibat saat kejadian.
Hal ini memperlihatkan kelemahan dalam penegakan hukum HAM di Indonesia, terutama ketika pelaku diduga berasal dari aparat negara. Pengadilan HAM seolah kehilangan taring karena tidak berani menyentuh struktur komando yang lebih tinggi. Padahal dalam sistem hukum HAM internasional, tanggung jawab tidak hanya pada pelaku, tetapi juga komandan atau atasan yang memberi perintah atau memberikan tindakan tersebut terjadi. Karena itu banyak aktivis dan lembaga HAM menyebut bahwa pengadilan kasus Paniai hanyalah formalitas tanpa keadilan substantif. Sementara itu, dari pandangan masyarakat, terutama masyarakat Papua, tragedi Paniai menambah panjang daftar luka kolektif terhadap pemerintah pusat dan aparat keamanan. Bagi masyarakat Papua, peristiwa ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari pola kekerasan negara terhadap warga sipil di tanah Papua yang sudah terjadi sejak lama. Mereka merasa tidak pernah mendapat keadilan yang sesungguhnya, baik dalam kasus Paniai maupun berbagai peristiwa seperti Wasior, Wamena, dan Iya. Masyarakat menilai bahwa negara seringkali hanya menindak secara administratif atau simbolis tanpa menyentuh akar masalah, yaitu ketimpangan, diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di lapangan. Pandangan masyarakat luas di Indonesia juga terbelah. Sebagian menganggap tragedi ini adalah bentuk kegagalan negara dalam menegakkan HAM. Sementara bagian lain menilai aparat mungkin bertindak karena situasi darurat. Tapi terlepas dari pandangan itu, secara moral publik menilai bahwa negara seharusnya meminta maaf dan memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya, karena tanggung jawab utama melindungi warganya ada di tangan negara, bukan sebaliknya. Tragedi Paniai 2014 menggambarkan bagaimana pelanggaran HAM bisa terjadi karena lemahnya kontrol dan tanggung jawab aparat, serta kurangnya keberanian negara menegakkan hukum terhadap pelaku yang berasal dari institusi sendiri. Dalam perspektif hukum HAM, tindakan itu melanggar hak hidup dan rasa aman. Dalam hukum Islam termasuk perbuatan dosa besar dan pengkhianatan terhadap amanah kepemimpinan. Sedangkan dalam pengadilan menunjukkan lemahnya komitmen keadilan, dan dalam pandangan masyarakat menjadi simbol luka dan ketidakadilan yang belum disembuhkan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keadilan dan perlindungan hak asasi bukan sekedar janji di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan yang nyata, agar tragedi seperti Paniai tidak terulang lagi di masa depan.